dasar pendidikan profetik. Jadi teman-teman, dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah profetik berkenaan dengan kenabian. Menurut Kunto Wijoyo, paradigma profetik sebagai seperangkat teori yang tidak hanya mendeskripsikan dan mentransformasikan gejala sosial dan tidak hanya mengubah suatu hal demi perubahan semata, melainkan lebih dari itu dapat mengarahkan perubahan yang diidamkan oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, umat Islam harus mengaktualisasikan ajaran profetik dengan memahami hadis Nabi baik secara tekstual maupun secara konseptual. Sehingga pendidikan profetik adalah proses transfer pengetahuan dan nilai kenabian yang bertujuan untuk membangun akhlak dan moral, serta mendekatkan diri kepada Tuhan dan alam, sekaligus memahaminya untuk membangun komunitas sosial yang ideal. Selain itu, tercapainya intelektual, emosional, akhlak dan moral peserta didik yang dapat berkembang secara utuh. Model ini sejatinya merupakan proses untuk memanusiakan manusia. Dalam konteks ini, ada dua agenda penting. Yang pertama, proses pemanusiaan. Yang kedua, proses kemanusiaan. Proses pemanusiaan adalah sebuah agenda pendidik untuk menjadikan manusia bernilai. Jadi, konsep dasar pendidikan profetik secara definitif dapat dipahami sebagai seperangkat teori yang tidak hanya mentransformasikan gejala sosial. Lebih dari itu, diharapkan dapat mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik. Artinya, konsep pendidikan ini adalah proses transfer pengetahuan dan nilai kenabian yang bertujuan untuk membangun akhlak yang mulia. Sehingga disimpulkan bahwa pendidikan profetik adalah suatu metode pendidikan yang selalu mengambil inspirasi dari ajaran Nabi Muhammad SAW dalam memberikan suatu materi bidang tertentu, juga dikaitkan dengan landasan yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tujuan balik duniawi maupun akhirat dapat tercapai. Tiga pilar utama dalam paradigma sosial profetik yaitu pertama, amal ma'ruf atau humanisasi, yaitu mengandung pengertian memanusiakan manusia, dan nahi mungkar atau liberalisasi, mengandung pengertian pembebasan, serta tu'minu nabillah, yaitu transendensi, yaitu dimensi keimanan manusia. Pendidikan khususnya agama dianggap tidak cukup efektif memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah. Karena itu, banyak gagasan muncul tentang perlunya melakukan interpretasi dan reorientasi, termasuk melakukan perubahan. Salah satu usaha untuk mencoba melakukan perubahan dan pemaknaan terhadap pendidikan yang berbasis pada humanisasi, liberasi, dan transendensi demikian menjadi penting sebagai kunci keberhasilan misi pendidikan. Kunto Wijoyo juga mencoba mengupayakan sebuah konsep pengilmuan Islam untuk menolak adanya dikotomi epistemologis antara ilmu agama akhirat dan ilmu umum dunia, antara ilmu modern barat dan ilmu tradisional Islam. Dengan demikian, catatan penting yang harus digarisbawahi dalam pembahasan ini adalah pertama, menjadikan nilai pendidikan profetik sebagai upaya menciptakan pendidikan Islam yang penuh cinta, toleransi, tegang rasa, kebajikan, menghargai perbedaan dan sikap kemanusiaan. Kedua, pendidikan semestinya mewarisi misi kenabian Muhammad sebagai model proses pembelajaran, yaitu mendasarkan diri pada kesadaran bahwa pendidikan Islam mengajarkan kearifan. Ketiga, ilmu pengetahuan tidak semestinya diposisikan secara dikotomis. Semua ilmu tentu memiliki nilai-nilai universalis yang luhur. Oleh sebab itu, objektifikasi dalam memandang sebuah ilmu menjadi sangat penting. Jadi teman-teman, itulah pembahasan mengenai konsep dasar pendidikan profetik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.